Selamat datang di podcast Mustalk. Mustalk adalah podcast yang dibuat oleh perkumpulan mahasiswa Indonesia dari Hong Kong University of Science and Technology yang berisi cerita dan pengalaman menarik kami selama merantau di negeri Hong Kong. Selamat mendengarkan. Hi guys, welcome back to our podcast Mustalk. Hah? Kok welcome back? Ini kan baru episode pertama, ya ampun, Flau, kadang-kadang. Oh iya. Yaudahlah, nggak penting. Pokoknya gue Claudia. Gue Brian. Dan gue Niko. And welcome to Mustalk. Ngobrolin aja. Yay. Yuk. Nih untuk topik pertama kita nih ya, karena podcast pertama, enak gak sih kalau kita ngomongin first timer kita? First time daftar, setuju. first Boleh, time boleh. cobain Hong Kong dan lain-lain, gimana guys? Boleh. Tapi gue lebih penasaran kenapa lu pada mau masuk Kakus. Menurut lu gimana, Klo? Kayaknya main alasan kenapa gue masuk Kakus dan kebanyakan orang juga sama gak sih? Kayak pasti orang lihat ranking, kayak uni ranking tuh sangat penting gitu. Dan kenapa gue pilih Kakus adalah karena scenery-nya. Kayak gue suka banget samping laut dan kayak banyak gunung-gunung gitu, jadi kayak nggak terlalu hektik gitu loh. Gue setuju sama lu. Gue juga suka sama scenery-nya Kakus. Tapi gue secara in general, kenapa gue pilih Hong Kong itu gara-gara menurut gue ya, kayak Hong Kong as a city itself itu dia the center of modern industry. Semua big company yang mau coba testing masuk ke dalam negara Cina, pasti mereka testingnya di Hong Kong. Jadi makanya menurut gue Hong Kong sangat maju gitu. Wih, keren juga loh nih. Kalau lu gimana, Bri? Kalau gue sendiri, oke mungkin lu pada belum tahu ya, cuma gue daftar Hakus sebagai satu-satunya univ yang gue daftar. Gue lumayan dikit sih. Pengumumannya di akhir gue udah kayak anjir. Tapi kayak kalau misalnya lu mau tahu kenapa ya, semua anak SMA nggak sih muluk-muluk ranking. Buka qsuniversity.com, cek, top Hakus, ya udahlah, why not gitu. Dan daftarnya tuh nggak sesusah yang lain karena ya kita butuh TOEFL atau IELTS, tapi kita juga cuma butuh UN selain itu, dan kita langsung bisa masuk dibandingkan dengan yang lain ada tes-tes yang lain gitu. Bener-bener. Setuju sih. Satu plus point yang gue pengen highlight ya tentang Kakus itu, gue coba daftar tuh di 3 uni di Hong Kong, HKU, Hakus, sama CTU. Dan dari 3-3 gue dapet conditional offer. Tapi gue gak bermasuk sombong juga sih. dari 3 uni itu, yang menurut gue paling gampang untuk dapat beasiswa ya, itu menurut gue Hakus. Karena dia paling visible. Terus cuman dia doang yang ngasih waktu itu ke gue conditional offer untuk dapat 4 year off. Dan menurut gue itu emang chance yang bagus banget sih. Apalagi kayak kita dapat beasiswa, siapa yang gak bangga gak sih bikin orang tua bangga gitu-gitu sih gak sih? Ya kalau gue sendiri perspektif orang yang gak dapet offer sama sekali nih ya. Boleh kasih tau dikit tentang gimana sih cara dapetnya? Kok bisa, menurut lu, kenapa lu bisa dikasih offer itu buat dapet beasiswa itu? Jujur menurut gue belum tahu gue bakal masuk Hakus tuh sampai gue kelas 11. Jadi dari kelas 10 tuh gue cuma mikir kayak kalau gue mau masuk ini bagus, kalau gue mau coba, gue udah inter beasiswa dari kelas 10, cuma gue nggak tahu mau beasiswa di mana kan. Terus gue jadi mikir kayak kalau gue mau cari uni yang bagus, gue harus niat belajar gitu. Jadi dari kelas 10, 11 sama 12 gue usahain nilai-nilai gue bagus. Dan menurut gue salah satu faktor tuh dari sekolah juga ya. Alma mater gue itu kan Santa Laurencia, dan udah ada banyak anak Santa Laurencia tuh yang udah masuk ke Hakus. Jadi mungkin emang namanya juga lumayan bagus. Ya, gitu lah. Dan sebenarnya kalau dari nilai pun gimana ya, Hakus waktu itu buat gue School of Engineering dia kasih tiga tipe beasiswa. Yang pertama di nilai 90, 93 sama 95. Di 90 itu dapat first year off, di 93 dapat first year dan dapat juga allowance, dan di 95 itu dapat 4 year off. Tapi nggak dapat allowance, tapi ya tetap aja. Which is quite nice. Tapi guys, lu pernah mikirin ini nggak sih yang soal banyak organisasi gitu di Hakus? Apalagi kayak kita sekarang ada di Musti ini nggak sih, kayak keluarganya dapat banget, kita dapat keluarga, dapat teman, gimana menurut kalian? Jujur gue udah tahu tentang Musti itu dari lama banget. Jadi kayak pas gue kelas 11 itu ada satu SA dari Hakus, dia ke Indo, terus dia ke sekolah gue, dan dia cerita tentang Musti ini. Jadi sebenarnya Musti ini bukan sesuatu yang unfamiliar banget ke gue pas gue pertama kali masuk Hakus.
Tapi sebenarnya kayak salah satu yang bikin Hakus menurut gue sangat bagus, bukan sangat bagus, sorry. Maksudnya kayak yang menarik dari Hakus gitu, kayak mereka super open to society sih. Jadi kayak hobi kalian apa aja tuh kayak ada aja gitu society-nya, kayak dari dragon boat, tenis lah, apa segala, kayak banyak banget gitu loh. Asik sih. Bener sih, kayak gak cuman organisasi tapi fasilitasnya juga. Kayak gimana ya, karena Hakus itu mungkin salah satu yang paling dekat sama pantai. Well, sebelahnya langsung pantai. Dia water activitiesnya banyak banget. Just a fun fact, dragon boatnya Hakus tuh salah satu yang terbaik gak sih kalau nggak salah di Hong Kong? Iya, itu yang gue dengar. Gue kepo deh, kayak kalian pilih hall berapa sih? Dulu pas kayak nentuin sebelum masuk Hakus. Soalnya dulu gue bener-bener gak ada bayangan loh hall tuh kayak apa. Kayak tiap kali gue tanya semua kakak kelas yang ada di Hakus kayak, Ci, kok mendingan hall berapa ya? Fix jawaban yang gue dapet cuman kayak, pokoknya jangan pilih hall 5, Klau. Kan gue jadi takut tuh ya. Kalian pilih hall berapa aja? Gimana, Nick? Lu dulu lah, Bri. Oke deh, gue dulu ya. Awalnya kakak kelas dulu gue tanya yang sekarang udah lulus, baru fresh graduate, dan dia ngomong kalau misalkan pokoknya yang bagus 789, kayak lu harus masukin 7 atau 8 atau 9 di posisi pertama tuh. Jadi kita dikasih 3 chance buat daftar, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Dia akan refer ke 1 dulu, kalau nggak dapet kedua dan selanjutnya. Nah, pilihan pertama itu harus pilih 7, 8 atau 9. Nah, gue ambil 7 pas itu, kayak emang salah satu yang paling oke katanya kan. Terus 2 opsi yang lain ya opsi safe kayak 3, 4, 6. Tapi gue pas itu daftarnya 3 dan 1. Jadi 7, 3, 1. Dan syukur-syukur gue dapet 3, karena 3 itu diantara second tier-nya hall-hall di UST paling oke lah, gue bisa bilang. Kamar sih paling oke. Gimana Nick, coba? Oke, sebagai background, gue tahu ya hall yang bagus tuh apa ya. Sebelum kalian ngejudge gue dapetnya hall apa, gue tahu hall yang bagus tuh apa. Jadi waktu itu sebulan sebelum gue pergi ke Hong Kong ada gathering dari Musti di salah satu hotel di Indonesia. Nah di situ kan kita ketemu banyak kakak kelas kan, dan di situ gue ketemu dengan satu orang namanya Abraham, ya, dia engineering juga, dan dia jelasin ke gue kalau hall 5 tuh jangan pernah diambil. Dia udah pernah di hall 5 selama 1 tahun gitu kan, dan dia ceritain seolah-olah itu kayak gubuk gitu. Kayak gue ngebandingin kayak kos-kosan yang jelek di Indo gitu kan. Seru nih. Terus dia bilang kan yang paling bagus 789, dan gue udah pernah lihat kayak salah satu video dari kakak kelas juga tentang hall 8 waktu itu, dia di hall 8, dan itu legit kayak hotel. Gue beneran kayak wow banget, sumpah. Gue sampai sekarang kalau gue, tapi seriusan deh, kalau lu pada udah tahu lah gue dapat hall apa gitu kan, dan kalau lu lihat hall gue dan lu lihat hall 8, lu bisa melihat kan ada kesenjangan sosial itu sebenarnya ya. Yang dengerin belum tahu lo hall berapa, jadi hall berapa dulu? Belum tahu nih. Tahu dong. Gue tuh milih 7, 6, dan 2. Dan tapi dapatnya apa nih Nick? Dan gue dapetnya 5. Cerita yang paling menyedihkan tuh gini guys. Jadi pas gue pertama kali ke Hakus gitu ya, gue sama bokap gue sama keluarga gue pas pertama kali nyampe, kita udah pakai taksi nih, kita muter-muter naik turun nyariin hallnya, dan yang gue bisa lihat cuma 7, 8, 9, 3, 4, 6 gitu kan. Soalnya 1 sama 2 kan deket sama lift kan, jadi kayak emang gak kelihatan. Terus gue nyari 5 tuh di mana, dan ternyata setelah gue lihat 5 tuh beneran di sebelah tanjakan gitu ya. Jadi gue kayak beneran gak nyadar kalau itu adalah sebuah hall gitu. Dan setelah kita jalan-jalan dan bokap gue lihat hall 789, dia bingung kenapa gue milihnya hall 5 gitu. Padahal gue gak milih gitu, itu kan takdir Tuhan. Tapi gue ada konspirasi sih sebenarnya sih. Jadi gue sama roommate gue tuh konspirasi ya. Gue sama roommate gue tuh kebetulan kita berdua dapat beasiswa 4 tahun, dan kita berdua juga ditaruh di hall 5. Terus gue jalan-jalan sombong. Dan gue juga ke common room-nya, gue lihat orang-orang, pas temen gue nanya-nanya gitu kan, ternyata mereka juga orang-orang yang dapat beasiswa gitu. Jadi untuk para pendengar yang nggak mau di hall 5, menurut gue jangan dapat beasiswa. boleh. Ini maksudnya apa ya? Kok saya merasa tersindir ya? Mungkin 789 bilang ya. Gak. Tapi doain gue tahun depan gak dapat hall 5 guys. Ya amin ya, didoakan Niko ya. Kalau misalkan gue bisa testimoni nih, gue year 2 tuh dapat hall 7 kan.
akhirnya gue bisa dapet nih hall yang kayak wah ternyata masuk top 3 nih. Tapi kok ya gue tuh udah di hall 3 gitu loh, kayak kamar sih menurut gue pribadi tuh hall 3 gak ada yang ngalahin. Dan ini cuma berlaku buat yang cowok ya, katanya yang cowok untuk hall 3 udah direnovasi kayak baru 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu. Sedangkan yang bagian cewek kayaknya belum. Nah tapi kalau menurut gue sendiri kayak kamar hall 7 lebih sempit sih, walaupun kayak mungkin secara kamar punya toilet sendiri kah atau gimana nya lebih private gitu, gue tetap pilih hall 3. Kenapa? Karena lebih bagus sih in a way. Tapi gue kan sekarang tinggal di hall 3 ya. Aduh pak, jauh banget pak, kagak kuat sumpah. Jadi guys, hall tuh semua rata di bawah kecuali hall 3, which is nanjak jauh banget. Gue yang anak yang mageran ya guys. Aduh, capek banget guys. Tiap mau mikir ke hall, gue mikir 3 kali dulu, sumpah. Menurut lu pada kantin di kampus-kampus kita gimana? Ini baru interesting makanan. Nah, mungkin buat orang-orang yang belum tahu kita jelasin dulu kali ya. Kantin-kantin di banyak sebenarnya. Ada 2 tipe, ada yang dari aku sendiri kerja sama kayak mungkin Maxim, kayak ada satu perusahaan makanan gitu di Hong Kong. Sama satu lagi emang restoran dari luar masuk ke dalam. Nah, mungkin enaknya gue ngomongin tentang kantin-kantin dulu ya. Ada 3, yaitu LG7, LG1, sama yang di bisnis. Gue paling suka LG7 sih sebenarnya. Kenapa? Karena kayak menurut gue makanannya mungkin lebih jorok kali ya dibanding yang lain. Sering dibilang sebagai kantin yang kayak orang-orang western, orang-orang Hong Kong gak bakal mau lah. Perut suka sakit perut. Cuma ya orang Indo lah udah tau lah perut suka makan jalanan kan, sate pak. Jadi perutnya udah kebal kali ya. Dan menurut gue emang makanan selalu kayak semakin kotor semakin enak kadang-kadang. Dan waduh, gue bisa temuin di LG7 sih. Kalau masalah kejorokan LG7 ya, angkatan gua LG7 itu belum buka sampai setelah 2 atau 3 bulan. Oh, ya? Dan gue denger cerita itu gara-gara ada yang sakit perut di situ. Dan pertama kali gue makan di sana pun, gue makan ramennya kalau nggak salah, emang kayak temen gue sih yang dapet, kayak emang ada uletnya gitu Tapi ya tapi emang mungkin itu cuma sekali doang sih, gue nggak pernah dapet lagi. Tapi kayak gue yakin mestinya nggak sejorok itu lagi sekarang. Mungkin itu kayak cuma accident doang ya nggak sih? Tapi kalau buat gue sendiri ya, gue lebih prefer LG1 karena emang gue telat diintroduce buat LG7. Kayak mungkin kalau sekarang gue lebih ke LG7 kayak variansinya lebih banyak ya, ada kayak Chinese foodnya lebih oke. Nah kalau buat LG1 tuh lebih ke Chinese foodnya beda kelasnya menurut gue. Ada barbecue, dan dia juga ada kayak western food kayak pasta gitu kan, kayak baked rice gitu. Nah, menurut gue itu kenapa kayak gue lebih suka sama LG1. Nah kalau misalkan kita tadi udah ngomongin LG1, LG7, tapi Nick, gue rasa lu harus cobain kantin bisnis sih. Kantin bisnis juga ada makanan-makanan yang super enak juga. Mungkin tuh dishnya nggak seenak itu, nggak sevariatif itu. Cuman yang setara 200 ribuan gitu. Nah itu lu carinya di kantin bisnis. ngaco. Tapi kalian berdua basic banget sih. Tapi kalau gue ditanya favorit gue di Hakus ya, kayaknya kalau nggak Sifron, beneran serius kalau nggak Sifron, ada Sifron lupa. Iya tuh kan, jadi buat kalian nggak tahu, Sifron tuh kayak ada kayak kantin dekat hall kita, jadi bener enak banget dekat hall, terus dia buka sampai subuh, jadi kayak kapan aja makan bisa. Terus mereka punya menu enak banget guys, ikannya enak banget, sumpah mati enak banget. Tapi cuman ada kayak hari-hari tertentu doang, sedih deh. Tapi ngomong-ngomong ya, gue tuh kayak lumayan kayak year 1 ya, bahkan gue nggak pernah makan 2 dish woy. Jadi 2 dish tuh kayak makanan di LG7, semua orang makan itu. Tapi Bri, kayak ini baru orang kayaknya Bri. bukan ya, gitu. Guys, udah tahu bedanya. Enggak. Gue tulis setiap pagi. Nih untuk keuangannya kayak maksudnya kayak tulis tuh cuma $25 guys. Dan itu salah satu menu paling murah yang ada di Hakus. Bener dan sih. Dia nggak pernah makan. Year 1. Ya. Enggak, masalahnya tuh gini loh. Kayak year 1 masih mau explore nggak sih makanan-makanan Hong Kong. Jadi jujur aja di year 1 tuh gue sering banget keluar kayak. Jadi tiba-tiba hari Rabu nggak ada angin, nggak ada hujan, gue bisa kayak ke Wancai cuma buat beli es krim guys. Se-ekstrim itu gue kayak suka banget cobain makanan-makanan kayak yang kayak terkenal di Hong Kong itu loh, kayak dim sum. Kayak udah jauh-jauh kuliah di Hong Kong, nyobain nggak sih kayak makanan di luar. Terus gue juga kayak punya food blog gitu guys, follow ya Claudia Eats. Tapi jujur gue dengan cerita lu gue jadi sedih sih. Kayak untuk year pertama gue tuh gue belum sempet nge-explore karena gue mikir kayak wah waktu gue masih panjang gitu, gue masih ada semester depan, dan ternyata gue cuma sekolah di Hakus cuma sekitar 4 bulan ya.
Jadi kayak rada sedih juga gue dengerin. Aduh. Tadi gue gak salah denger ya, lu ngomong Rabu. Iya, Rabu. Rabu bisa keluar gimana ceritanya? Weekend aja udah kayak aduh dilibat terus. Mungkin gue belajar lama cuma kayak tetep aja weh. Lu gimana cara nyempetin itu Rabu keluar dari UST itu udah susah banget. Ya makanya ya hasilnya nilai year 1 gue pip, gak usah disebut. Yuk lanjut. Skip. Tapi asik guys, Hong Kong tuh asik banget buat jalan-jalan. Ya terus lanjut. Gue setuju kalau Hong Kong tuh enak banget. Cuman kayak gak tau ya, mungkin karena gue tahu kayak Hapkus itu punya reputasi sebagai sekolah yang susah dan kompetitif. Makanya gue kayak pas semester pertama tuh gue kayak gila, gue harus belajar terus guys, gue harus belajar terus. Dan gue sadar kalau salah satu perbedaan yang gue dapet dari Hapkus dibanding uni lain tuh kayak flexibility-nya nggak sih? Ya nggak sih? Kayak menurut gue Hapkus itu salah satu uni yang bisa memberikan fleksibilitas tentang time slot. Kayak bisa milih pelajarannya mau kapan aja, mau kapan. Dan guys, gue pas year 1 beneran gue merasa lugu banget. Gue kayak sok rajin gitu, gue kayak gila gue harus bangun pagi. Dan kalau gue mau bangun pagi, gue kelas yang paling pagi. Dan gila gue Senin sampai Jumat kelas jam 9. Dan gue nyesel sampai sekarang. Sama. Gue juga dulu kayak gitu. Brian juga gak sih? Bri, kita sekelas tau. Sama persis, kacau. Soalnya dulu mikirnya kan kayak udahlah sekolah kan jam 6 ya bangun. Masa jam 9 gak bisa? Ternyata guys tidak bisa. Literally setiap pagi berlomba-lomba buat ke lecture telat. Aduh kacau banget. Terlaluan. Tapi ya mungkin kelihatannya jam 6, jam 9. Cuma kita gak ngelihat faktor kita tidur jam berapanya itu loh. Kita tidur jam 3, jam 4. Aduh. Terus kalau dulu dibangunin, nyokap bangunin, nah terus itu ada supir jalan, kita bisa tidur di tengah jalan. Ini gimana kalau misalnya kita harus naik lift, jalan kaki, lari, bahkan sering aduh first time. Apalagi kalau hal 3 ya Bri ya. Jauhnya. Tapi kayak buat para pendengar yang nggak tahu ya, di Hapkus itu emang kelas paling paginya itu jam 9. Jam 9 itu di Hong Kong ya kan, jam 9 di Hong Kong ya, jadi jam 8 di kita. Jadi untuk kita yang udah terbiasa di Indo selalu jam 7 udah harus di sekolah, jam 7.15 udah mulai kelas, jadi kayak jam 8 tuh kayak oke lah, apalagi pas kita yang biasanya jadi jam 9 gitu kan. Tapi satu hal yang kalian nggak boleh lupain itu tentang belajarnya loh. Kalian kayak mungkin kayak gimana dilihat di time slot kayak setiap pelajaran cuma 1 jam, oke lah 1 jam lah. Kalian nggak sadar kalau di luar dari jam pelajaran itu belajar individualnya harus kayak gimana, kecuali kalian pinter banget ya. Gue kayak gue hampir tiap hari pulangnya jam 12 deh. Kalau ini aja anak beasiswa guys, ini aja anak beasiswa. Gak gitu. Wow. Gak ada hubungan sama cara belajar, Kalau misalnya ngomong soal flexibility ya, mungkin gue nggak tahu sih soal engineering nih. Mungkin untuk di engineering lebih gampang ya. Cuman untuk bisnis ya kita tahu lah, anak bisnis lumayan nyenggol-nyenggol lah, nyurut-nyurutin. Termasuk gimana tuh? Termasuk time slot, aduh kayak gimana ya? Kayak tiap kelas tuh kayak udah penuh dulu di awalnya loh sama orang-orang yang misalkan udah masuk major tertentu. Dan kita ada sistem di Hapkus di mana emang year 4 dikasih waktu dulu untuk milih untuk masuk ke dalam shopping cart. Jadi mereka biasanya masuk ke dalam waitlist dulu. Jadi kita ada sistem waitlist, dan untuk course-course yang penting khususnya kayak Common Core itu course-course yang yang wajib diambil sebelum lulus, seperti kelas-kelas sosial. Itu waitlistnya bisa kayak 2-3 kalinya jumlah kelas, dan kelasnya itu nggak kecil loh, kelasnya hampir 200, dan waitlistnya ya hitung sendiri kali 3 berapa, kacau. Lu setuju gak sama sistem Hapkus ini? Enggak. Dendam pribadi. Iya jujur, karena ada banyak orang yang lupa untuk drop kalau misalkan nggak mau, dan akhirnya semuanya nunggu, jadi semuanya ke stack di atas, dan kayak apa ya, nggak efektif. Kita jadi kayak mau bagi-bagi time slot yang sisa untuk kayak kelas-kelas cadangan, jadi nggak bisa juga, terhambat gitu. Dan sih. ini buat pendengar ya, jadi bahkan ketika year 4 terus diurutin year 3, year 2, year 1, year 1-nya itu pun dibagi-bagi lagi. Jadi tiap year itu dibagi-bagi lagi jamnya. Kadang misalnya year 1 mulai dari jam 12 sampai jam 4. Ada yang bisa mulai jam 12 sampai jam 4, ada yang bisa mulai dari jam 3.30 sampai jam 4. Jadi itu bener-bener hokian banget. Jadi menurut gue emang sistemnya lumayan sikut-sikutan sih. Ada faktor hoki nggak hokinya juga dalam itu ini. Iya.
Tapi kayak soal ngomongin Hakus dan pelajaran, satu yang mau gue angkat pas awal masuk Hakus ya, pertama kali dengar, maksudnya kayak nilainya tuh bell curve loh. Jadi dulu gue kayak kagak ngerti ya bell curve tuh diapain, gimana. Orang tuh jelasin ke gue, pokoknya nilai lu diratain. Jadi kalau misalkan sekelas lu dapat 40 tapi lu dapat 60, ya lu A gitu. Terus gue kayak bagus dong. Tapi satu hal yang gue lupa guys ya, gue masuk di bisnis nih. Dan bisnis tuh terkenal kayak ya lumayan gampang gitu ya dapat nilai bagus. Jadi sekelas tuh bisa minnya tuh kayak 80 90 ya, kalau lu jeblok dikit ya udah bye bye. Tapi kan emang bisnis kuliah aku kan world number one in Asia ya. World number one in Asia. Kalau misalnya gua ya sebagai engineering gue setuju sama itu. Kayak gua sekarang lagi ambil course bisnis karena emang itu common core which is econ, dan gue juga udah ambil banyak banget kelas-kelas engineering ya. Itu kelihatan banget tuh bedanya weh. Bedanya Gue ya. ketika gue di engineering gue lihat kayak oke, math fisika gini-gini gitu kan, kayak oke lah bisa above dari min gitu kan. Tapi sekarang gue bisnis econ gue stuck di min weh. Kayak bahkan gue gak tahu ya, tapi temen-temen gue yang emang dari engineering, dari science school tiba-tiba ikut kelas bisnis emang kerasa banget ya. Nggak tahu kenapa. Iya, kayak itu tuh banyak yang, makanya banyak di Hakus yang bilang kalau misalkan engineering sama science, lu kayak berantem sama pelajarannya. Kalau bisnis tuh lu berantem sama ya teman kelas lu. Berasa banget ya sih kalau misalnya pas sekarang lagi work from home ini dan kita kelas Zoom, mungkin ya ini gue asumsi doang aja, mungkin anak engineering bisa matiin video lah, terus bisa kayak nyantai-nyantai. Anak bisnis harus stay di depan kamera dan kayak harus nanya pertanyaan itu semua. Aduh, kadang-kadang juga lemot kan, kadang-kadang mumet banget sih, gila. Itu kayak buat pelajaran tertentu atau kayak buat semuanya? Jujur gue online class, gue nyalain kamera cuma ngeleng doang. Nah, untuk bagi kalian murid-murid prospek yang mau masuk Hakus tapi IELTS nggak mencukupi ya, kalian kalian harus ikut satu kelas namanya Leng itu language. Dan untuk English ada semester pertama 1002 dan semester kedua 1003 ya kan. Itu cuma beda semester doang. Dan buat gua yang online dan ambil Leng itu emang paling beban emang harus nyalain kamera terus sih. Karena gimana ya, kayak kehidupan privacy lu tuh diambil gitu ketika lu harus di depan kamera. Itu menurut gua ya. Jadi gini guys, kita emang dikasih dari syllabus di awal untuk setiap course. Grade-nya akan dibagi berapa persen. Biasanya dari midterm berapa persen, paling gede mungkin final. Nah ini yang perlu diperhatiin, biasanya ada participation grade untuk 5%, 10%. Nah itu tuh udah harus jilat abis-abisan, kalau enggak udah kalah. Nilai lu bisa mungkin sama 80-an. Tapi kalau misalkan satu aktif atau enggak, wah bisa beda banget sih grade-nya. Itu yang gue rasain sih. Tapi emang participation grade itu sangat itu ya, berimpact banget ya ke nilai lu ya. Impact banget sih, dan ya untuk orang-orang yang kecerdasannya begini-begini doang halalkan hal-hal seperti itu sih. Enggak lah. Pakai topeng gitu. Enggak lah, tapi kalau soal bisnis kayak itu juga skill of kayak networking in a way. Kayak kelas MGMT kan lu harus belajar untuk kayak ngomong sama orang dan kayak gimana cara berinteraksi. Jadi itu sebenarnya emang part of the course sih menurut gua, kayak konsekuensi lu ambil bisnis in a way. Jujur gue setuju, kayak mungkin emang networking buat bisnis dan beberapa jurusan bisnis itu emang kayak perlu banget gak sih untuk kayak bersosialisasinya. Sementara kayak buat anak-anak engineering bukannya nggak perlu, cuman emang kadang-kadang ada beberapa jurusan atau beberapa orang yang nggak terlalu memerlukan bersosialisasi secara intens gitu. Karena kita bukan menjual melalui sikap kita, tapi kita menjual melalui skill kita. Tapi kayak ya itu cuman kayak satu judge doang ya, nggak bermaksud ofensif buat anak-anak bisnis. Lagi pula kayak satu hal yang gue suka dari Hakus tuh dia sangat integrated menurut gue. Dia emang mengharuskan murid-muridnya ambil common core dari disiplinary yang berbeda-beda. Kayak harus ambil humanity, harus ambil social analysis. Dan gak cuman, kalau lu engineering gak cuman engineering doang, dan kalau lu bisnis lu harus bisnis doang gitu. Gue lihat banyak banget anak bisnis yang ngambil coding gitu. Dan menurut gue emang itu sangat berguna. Tapi kadang-kadang emang mungkin anak bisnis take it truly ya. Kayak maksudnya in a sense emang ya participating grade ya. Kadang-kadang kita nanya juga kayak ya sekedar untuk partisipasi. Dan gue alamin ini di 2 course. Yang pertama kayak course MGMT. Pokoknya kalau misalkan yang mau ambil jurusan MGMT udah siap-siap harus pasang topeng terus, atau enggak ya kalau misalnya lu nyaman ya udah selalu partisipasi, karena kelas MGMT selalu based on participation sih. Dan
kayak yang gue bisa lihat dari semester ini, gue ambil kelas manajemen ini, kayak semua orang nanya pertanyaannya kayak nggak mutu gitu loh. Cuma yang penting masuk dapat partisipasi. Dari hal lucu yang gue pengen cerita ke kalian semua nih. Jadi gue ada kelas information system, itu kayak IT-nya bisnis, dan kita tuh ada kayak TA namanya. Jadi kayak yang bantu kayak asistennya, asisten tiap-tiap profesor. Nah di kelas information system gue yang ini, TA-nya suka dengerin lagu klasik. Claudia juga tahu deh. Terus kayak jadi setiap kali ada lab lecture gitu, kayak pas kita ngerjain tugas diselingin sama lagu klasik gitu kan. Gue kayak anjir bagus banget lagunya, gue private dong, Zoom kan bisa private chat. Aduh ini lagunya bagus banget, lagunya apa nih Bu? Terus habis itu kayak videonya kayak respon dengan Dia balas gak? Dia balas. Berlanjut, iya, seneng banget dia. Itu saatnya. Terus sekarang gue bahkan chat di Canvas, kayak ada platform gitu buat ngobrol, bisa kayak ngasih email gitu-gitu, inbox, dan gue kayak tanya gitu, boleh nggak kasih rekomendasi buat lagu-lagu klasik yang lain? Amin ya doain. Kacau sih. Itu ngejilatnya, tapi kalau next level. Gue juga pernah ngejilat, jadi kayak kita juga harus ambil leng Mandarin kan kalau nggak salah kan, iya kan, itu satu keharusan kan. Dan gue kebetulan ini juga buat para pendengar yang belum tahu, kita kan harus ambil Mandarin. Dan gue yang ceritanya pas semester 1 awal-awal ambis banget gitu ya, gue rencananya tuh gue kayak, wah gue ke Hongkong gue harus belajar bahasa Cina gitu kan, padahal Hongkong itu nggak ngomong bahasa Cina gitu, gue baru sadar gitu pas gue di situ. Dan itu kan lu pada harus interview kan untuk tahu lu pada dimasukin kelas apa gitu kan. Kayak mungkin pas SMA kayak ada kelasnya intermediate, basic atau apa. Kalau di hapus tuh pakai angka-angka gitu. Paling bawah 1120 dan paling tinggi tuh 1127 atau 128 atau 29 gitu kan. Dan gua beneran interview, gue niat banget tuh ya. Sebelum interview gue latihan gitu kan. Gue kayak lihat-lihat di internet kayak kira-kira pertanyaannya apa ya gitu. Terus gue kayak berusaha untuk cari tahu jawabannya gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak gitu penting. Tapi setelah gue dapet, gue kayak seneng gitu. Teman-teman gue dapetnya 1121, 1122, gue dapet 1123 gitu kan. Ada yang dapet 1125, gue kayak bangga banget 1123. Gue udah kayak gila, gue bakal pinter banget di Mandarin. Gue masuk kelas ya guys. Gue udah tahu kalau leng Mandarin itu salah satu beban tertinggi. Dan karena gue tahu itu beban, gue juga ngejilat men. Itu pertama kalinya gue ngejilat guru di Hakus. Kayak guru-guru engineering kan kebanyakan pada cuek gitu kan. Tapi ini karena ini guru leng dan kita banyak banget ngobrolnya, gue sampai hampir tiap minggu datengin dia, gue kayak nanyain dia, terus gue kayak menurut lu kelas kita gimana gitu. Gue sampai tanya gurunya, kayak dia ngomong kayak kelas kita agak pasif gitu. Terus banyak yang suka main sendiri. Gue kayak oh iya gitu kan. Gue kayak pura-pura kayak gue enggak gitu. Gue I'm here for you gitu. Gue kayak gitu. Padahal kayak sebenarnya gue Nick, tapi ngomongin leng Mandarin ya, gue sama Brian kan sekelas leng Mandarin kan pas year 1. Kelas apa? Leng berapa? 0. Tahu dong. Iya tahu triknya. Tahu nggak sih nih Brian ya, sampai stay setelah kelas ngapusin papan tulis, gue nggak ngerti lagi. Oke. Ya aku tuh semua halal men. Gue kayak ya. Tapi ini leng 0 tuh maksudnya yang paling rendah kan, yang paling basic kan. Paling rendah, kayak jujur aja sorry banget gue ngaku dosa. Gue nggak 0 banget sebenarnya. Dapat 0 gimana dah? Dapat 0. Gak usah, jadi kayak kita perlu isi kuesioner gitu loh, kayak udah belajar berapa hour, kayak isi aja 0. Padahal gue di luarnya belum Mandarin, sorry banget. Pas interview gimana pas interview? Gak ada interview, jadi langsung level 0. Enak banget, gue pas kuesioner gue isi kayak 500 hour. Karena emang dari SD kan, kayak emang les dari SD gitu. Iya. SMP, SMA juga pasti ada Mandarin gitu kan. Nih, gue juga. Makanya lu curang. Gue sih kagak ya. Ya, lu sekolah di Lawrence terus kita lu belajar Mandarin, curang lagi. Tapi grade-nya gimana menurut lu pada? Karena gue jujur nggak tahu sih hasil ngejilat atau enggak, tapi kayak gue denger leng 1120 tuh nilainya sama rada pelit ya. Wah, lu denger? Jujur. Mungkin yang gue denger nggak, jujur gitu. Tergantung guru. Yeah. Cuma gue pribadi, yang effortnya ini paling worth it sih dari semua course yang gue ambil selama 4 semester ini. Effortnya gue nggak gitu tinggi, tapi maksudnya nilainya oke lah, nilainya oke. Tapi gue tetap nggak mau ambil leng lagi sih. Kayak walaupun gue dapet guru yang sama gitu kan, tapi leng tuh seriusan loh. Gue ada fisika, ada mat,
di semester pertama, dan gue ngabisin waktu gue di LC. LC itu apa ya namanya ya? LC itu kepanjangan apa? Learning Commons. Learning Commons. Nah itu jadi kayak salah satu lantai dari library kita. Library kita tuh ada 4 atau 5 lantai. Dan salah satunya itu LC. LC itu di LG1. Dan itu 24 hours. Enaknya itu 24 hours. Dan ada Mac room dan ada Dell room. Jadi komputernya Dell semua. Terus banyak ruang-ruang kecil, ruang-ruang private. Kayak kalau lo mau group discussion gitu-gitu. Dan gue di sana yang lain pada belajar fisika, gue belajar Mandarin dari YouTube dong. Jadi lu bisa lihat emang usaha gue buat Mandarin tuh gak cuma ngejilat gitu. Paling hebat loh, paling hebat. Gue kesel banget gitu, kayak kenapa gue 1123 ya. Bahkan gue denger 1120 tuh bikin essay pakai bahasa Inggris man. Iya gak sih? Iya kan? Gue legit bingung kan pas denger gitu, kayak gue harus bikin essay gitu kan, harus pakai bahasa Mandarin. Nah mereka bikin essay pakai bahasa Inggris gitu, gue kayak wow, Mandarin banget bro. Lu tau gak sih, itu dulu essay gue bikin, gue sampai konsul ke gurunya. Padahal kayak semua orang juga gak peduli, tinggal kumpul-kumpul. Gue konsul, gila niat banget gak? Ya, emang kayaknya Leng itu perlu niat paling tinggi ya dibanding semua pelajaran-pelajaran lain ya. Tapi kalau ngomongin di library nih ya, kita ngomongin LC gitu. Ingat-ingat lagi deh, kayak zaman-zaman belajar non-stop gitu ya. Soalnya kita kan masih year 1, year 2, semua masih dapat kesempatan buat di hall ya. Jadi kita nggak ada batasan kita mau balik kapan. Dan gue nggak tahu sih lu pada, cuman gue tipe yang orang yang belajar nggak efektif. Jadi gue kadang-kadang belajarnya baru efektif pas malam-malam gitu. Dan ya maksudnya kalau di LC bisa jam 1, jam 2 pun masih lanjut gitu. Lu pada gimana? Gua buat year 1 yang gue rasa emang gue lagi ambis banget year 1 itu karena emang lagi excited banget. Gue juga kayak lu, gue sampai di LC lama banget. Dan kebetulan inget lagi gue hall 5 ya. Jadi yang namanya belajar di hall itu nggak ada gitu. Emang satu-satunya tempat belajar di LC gitu. Tapi ya bukannya berusaha nakutin, masih bisa hidup kok. Buktinya gue 1 semester hidup di sana gitu kan. Walaupun gue balik awal, cuman gue hidup gitu. Oh, gue punya cerita. Semester 1 gue belum terlalu sadar gue harus belajar. Jadi kebalikan dari lu. Jadi sebelum masuk kampus tuh gue santuy abis guys. Terus udah nih belajar ketemulah sama yang namanya mat 10-13. Nah begitu selesai meet gue udah nggak tahu lagi tuh nilai mau diapain. Bener-bener shocknya nggak tahu sih, gue lumayan culture shock, bukan culture shock kayak belajar shock. Karena gue tuh jujur SMA nggak biasa untuk belajar kayak kalau di Loren tuh kan kayak lumayan project based gitulah intinya, dan kayak gue lumayan bukan yang kayak 24/7 gue belajar terus gitu, kagak bisa. Jadi kayak gue juga gak kayak lu, semester SMA 1 beda banget. Iya beda banget. Terus pokoknya semester 1 udah lah, hari Rabu ke Wancai makan es krim. Kayak ya udah. Terus abis itu udah nih semester 1 udah nilainya gue hancur. Bye-bye terus baru sadar gitu. Makanya gue lumayan baru belajar semester 2 guys. Gue lumayan penasaran sih soal social life kalian gitu. Kan kalian berdua Loren nih. Nah, gimana sih perbedaannya antara Loren sama sini? Kan makin banyak belajar, apa gimana? Apa berkurang temennya atau makin banyak teman belajar? Gimana tuh? Jujur gue buat pertama kali nyampe Hakus ya, itu gue emang kerasa sih beban untuk bikin teman atau bersosialisasi. Karena emang jujur gue gak sepede itu buat ngomong sama orang internasional. Dan kebetulan gue sulit membedakan orang-orang Indo dan orang-orang yang ada di sana gitu. Kayak gue aja sering disalahin sebagai orang Hong Kong gitu, apalagi gue nyalain mereka sebagai orang Inggris. Satu cerita lucu, gue punya temen nih, waktu itu gue lagi mau bikin bank account kan di salah satu bank yang ada di Hakus. Nah jadi buat kalian prospect student, di Hakus tuh ada beberapa bank yang udah legit kantornya udah ada di Hakus. Jadi kayak kita tinggal bikin tabungannya di sana. Nah pas waktu itu gue lagi ngantri, lagi isi form ngantri, terus kayak depan gue nih temen gue gitu kan. Pas itu bukan temen gue sih, kita belum kenal. Terus kayak dia nanya gue pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi kayak logat-logat Inggris dia tuh kayak kok gue familiar gitu ya. Terus gue kayak relate, ya? terus gue kayak nanya gitu kan, kayak where are you from gitu. Sok-sok bahasa Inggris gitu kan, from Indonesia gitu kan. Dia jawab from Indonesia, kok me too gitu. Terus gue kayak ketawa-ketawa gitu ya. Kayak gak tau kenapa kayak itu cerita yang gak bakal gue lupain sih. Itu teman pertama yang gue bikin pas gue nyampe di Hakus. Terus nyampe sana dan dia udah kenal beberapa teman, dan dari situ dia mulai kenalin gue ke teman-temannya. Dan mungkin gara-gara itu pertemanan gue lebih banyak ke Indo pas awal. Gue sama sih kayak Niko, kayak awal-awal Indo dulu. Karena kan Musti
organisasi kita kayak Indo di Hapus tuh kayak ada welcoming gathering itu. Terus sebelumnya kita juga udah pernah ketemu di gathering di salah satu hotel di Indonesia kayak sebelum actual pergi ke Hong Kong kan. Jadi udah kayak kenal-kenal lah kayak beberapa meskipun nggak kenal semua. Pokoknya gue ingat banget angkatan gue tuh paling banyak dulu Smuki. Itu kayak berapa orang, banyak banget lah pokoknya nggak ngerti lagi. Terus kayak mereka tuh berkumpul gitu, jadi kan kita kayak ya takut gimana gitu ya, tapi lucu banget ya pokoknya dulu kayak pas kenal pas awal gitu. Saya kan pertama kali masuk tuh kayak gimana ya, kayak nggak kenal siapa kayak butuh temen lah, masih kayak semangat mencari teman. Terus guys, gue mau cerita kayak tentang satu orang paling sombong di Hakus nih. Jadi ya guys, dengerin cerita gue. Gue tahu nih. Nih, pokoknya jadi kalau anak bisnis ada bukan anak bisnis doang, semuanya ada kayak peer mentoring gitu ya. Nih, masuk nih satu kelas. Aduh, gue gak kenal siapa-siapa, gak ada Indo lagi. Soalnya kan awal-awal masuk belum ada kelas, belum ada apa, belum kenal sama yang anak Inter gitu kan. Baru kenalnya sama anak Indo aja gara-gara main gitu kan. Peer mentor lu kayak gimana sih kok? Oh, peer mentor gue. Oh, kalau yang engineering clan-clan gitu ya? Iya, kita kayak ada clan-clan gitu. Jadi kalau engineering tuh lu kayak kebagi jadi 6 clan dengan tema masing-masing, warna masing-masing. Tapi kayak nggak tahu sih sekarang clan gue udah nggak jalan lagi. Maksudnya kayak udah nggak aktif. Kalau lu? Tapi engineering asik banget. Kalau bisnis literally cuman masukin di satu kelas udah bener-bener kayak pokoknya ada kayak mentornya. Kayak 2 orang presentasi. Udah kita literally duduk terus diajak kenalan sama main kayak mini game gitu lah dikit. Nah nih cerita. Ini gue lumayan dendam nih. Jadi guys, gue di satu ruangan nih. Kayak Inter semua, gue kagak kenal siapa. Terus kayak, nih kok nggak ada Indo yang gue kenal ya? Terus ada nih satu orang di pojokan nih. Ini kayaknya bau-bau orang ini nih, gue udah tahu nih. Ada baunya ya? Iya, ini kayak udah gerak-gerik orang Indo gitu kan. Terus kayak disuruh kenalan lalala. Gue tuh udah mau approach dia gitu kan, kayak maksudnya kayaknya nih orang Indo deh. Kalau nggak Indo pokoknya malah yang nggak tahu lah, mirip-mirip gitu kan. Gue udah kayak udah ada vibe-vibe gitu. Terus dia literally sombong banget guys. Dia kayak kenalan sama yang lain. Tau lah siapa. Jadi lu datengin dia terus dia pergi gitu? Enggak gitu, cuman gue kayak ya gue agak pengen kesana, gue udah kayak udah lihat-lihatan, terus dia kayak literally nggak nyamperin gue, nggak ajak gue kenalan. Gue kayak ih apaan sih nih orang, sombong banget. Gue pergi. Terus gue kayak beneran nggak mau kenalan sama dia. Literally sampai tuh session keluar, gue nggak kenalan sama dia. Soalnya kayak apa sih nih orang? Kepo nggak guys orangnya siapa? Kepo nggak nih? Tapi menurut gue kayak gimana ya kalau ya kayak ini menurut gue kayak lu nggak ngomong ke dia, lu nggak datengin dia, ya dia nggak salah dong nggak datengin lu. Tapi kita udah kayak ayo. Emang lu kasih dia bodoh nggak suka. Kayak gue mau kenalan sama lu gitu. Tapi maksudnya udah kayak ih kok lu jadi side with him sih? Ih, ini orang nyebelin banget. Sebut aja dulu, Klaus, sebut dulu orangnya siapa. Brian, parah banget, sumpah parah banget. Terus gini loh, dendam banget. Gini loh, kayak mungkin tau, dan gue gak ingat, cuma kayak pertama emang gue orangnya kan susah approach orang, dan gue rada malu itu siapa gitu kan. Terus kayak, tapi kayak ya emang harus dibiasakan gak sih, kayak harus yang dikejar gitu, bukan yang ngejar. Jadi lu kalau misalnya kalau dia gak datangin gue akhirnya gimana gitu loh, kayak lu lu gagal gitu. Mungkin emang nature-nya itu loh, nature-nya keluar dari situ. Prinsip gue mungkin beda ya sama Brian ya, tapi kayak kalau gue jadi Brian pun dan gue nggak didatengin dan gue emang ya udahlah gitu. Jadi ya gue juga pasti bingung loh, kayak ya gue nggak bakal datengin lu kalau gue jadi Brian pun di saat itu. Cuma maksudnya kayak ih parah banget, kenapa kalian jadi setim sih? Bete. Ini nyebelin banget. Bercanda. Enggak, bukan karena mau dikejar, enggak, cuman nggak tahu sih Nick kalau gimana, cuman kalau misalkan Indo kan pasti kayak lu Indo gitu. Nah itu gue nggak siap intinya loh, gue kayak mending kayak kenal sama orang lain yang kayak baru fresh gitu, kayak lu ini daripada Indo kayak lu Indo, gue tuh langsung kayak parah banget tuh, parah banget guys yang dengerin, kalian mendengar sendiri ya, kalian mendengar sendiri. introvert gila keluar dari ruangan itu, gue langsung kayak udah gue gak mau kenal sama nih orang, tiba-tiba dikenalin sama orang, gue udah kayak bete banget, gue gak mau kenal. Tapi lihat sekarang gimana, ayo kan kalau misalnya gak jadi orang paling membahagiakan aja. Gue nggak tahu. Tapi serius ya, kayak bagi kalian yang lagi denger prospek murid Hakus, kayak gak semua orang temenan sama orang Indo gitu kan. Tapi kayak mungkin pas awal-awal kayak kita lebih bisa relate the struggle itu sama orang Indo gak sih?
Kayak bisa relate ke makanannya, ke cara lu bercakap. Kan lu di sana kayak harus full English gitu kan. Dan gue bukan dari sekolah internasional, jadi kayak jujur agak susah awalnya pas ngomong bahasa Inggris ke semua orang gitu kan. Tapi menurut gue salah satu solusi yang gue sendiri personally setuju adalah untuk bikin organisasi, ya nggak sih? Maksudnya kayak untuk join organisasi-organisasi ada di Setuju banget. Hakus tuh punya banyak banget organisasi dan kayak di organisasi itu detail-detail banget. Contoh, kita ada Musti yang buat orang Indo doang. Bahkan buat Southeast Asian aja ada sisa kan. Yeah. Nah, dan dari situ menurut gue kayak organisasi yang non akademik kayak gini itu menurut gue sangat bagus buat bikin temen. Kayak jujur tanpa ada yang Musti, gue mungkin nggak tahu kalau angkatan gue yang Indo sebanyak itu. Karena dengan adanya acara Musti dengan gathering, gue tahu yang awal-awalnya nggak pernah muncul tuh ya, tiba-tiba jadi ada gitu pas di gathering itu gue kayak karena banyak orang Indo yang nggak kelihatan kayak orang Indo gitu. Kayak ada yang gue pernah kayak punya teman, gue kayak pertama kali lihat dia kayak you Indonesian gitu. Padahal dia sebenarnya kayak rada Korea gitu. Jadi gue kayak legit bingung. Sisa tuh Southeast Asian Student Association kan ya. Dan emang dua platform itu yang paling sering didatengin orang Indonesia sih. Maksudnya kayak emang anggapannya safe haven lah ketika kayak capek belajar lah, capek bersosialisasi pakai bahasa yang bukan native kita. Biasa kita balik ke dua organisasi itu sih kurang lebih. Tapi sisa tetap bahasa Inggris kan? Sisa tetap bahasa Inggris, tapi mungkin culture secara Southeast Asia itu lebih nangkep kali ya di antara Lebih mirip ya. aman lah gitu. Jujur kayak awal-awal tuh kayak peer mentor tuh kayak kenalan-kenalan itu kayak lumayan membantu sih. Terus dari situ kayak jadi yang inter entah kenapa gue di Hakus lihatnya kayak lumayan terbagi antara internasional dan lokal. Dan kayak internasional itu kayak banyak banget gitu tapi lumayan menyatu in a way. Kalau lokal tuh kayak ya udah gitu kayak beda aja gitu. Guys, kayaknya laptop gue lowbat deh. Gue pergi dulu ya. Bye. Oke. Tapi kayak kita bukan time limit kita udah lewat gak sih? Kayak udah lewat deh. Oke. Tapi kita udah siapin ending, kita latihan berjam-jam, woi. Ya udahlah ya. Kapan-kapan bisa kapan-kapan. Bye, Budi.